Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, kita ketemu lagi dengan pelajaran sejarah UTBK. Kali ini kita ketemu di bab 5, yaitu kolonialisme dan imperialisme. Nah, dalam pertemuan kita kali ini akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama adalah latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang kedua atau B, bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. C, kekuasaan VOC. D, kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. E, kolonialisme Inggris tahun 1811 sampai 1816. F, sistem tanam paksa atau Kulturstelsel, ini bahasa Belanda. Dan yang G adalah sistem ekonomi liberal atau zaman ekonomi swasta 1870 sampai 1900. Nah, itu adik-adik yang akan kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Dan mari bersama-sama kita kupas tentang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Oke, mari bersama-sama kita kupas. Oke adik-adik, sekarang kita bahas subbab yang pertama. Subbab A ini, latar belakang kedatangan bangsa Barat atau Eropa ke Indonesia. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, kita akan mengkaji dulu pengertian dari kolonialisme dan imperialisme. Oke, yang pertama kita bicara kolonialisme. Kolonialisme ini berasal dari kata kolonia. Nah, itu artinya adalah tanah jajan ya, tanah jajan. Nah, kalau didefinisikan, kolonialisme suatu sistem di mana suatu negara menguasai dan sumber daya negara lain. Jadi negara lain menguasai negara lain, rakyat dan sumber dayanya dikuasai dan tentunya untuk dieksploitasi. Itu kolonialisme. Kalau imperialisme ini dari kata imperator ini ya. Imperator itu boleh diartikan adalah memerintah ini. Imperator ini memerintah. Nah, maka pengertian imperialisme adalah penjajahan langsung suatu negara terhadap negara lain. Jadi satu negara menjajah langsung negara itu dengan cara menguasai, kemudian kita jajah. Maka antara kolonialisme dan imperialisme ini sangat berkaitan. Nah, itu pengertian dari imperialisme dan kolonialisme ya. Dimana kalau kolonialisme itu suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya alamnya kita kuasai. Sedangkan imperialisme lebih kepada suatu negara menjajah dengan memerintah secara politis. Nah, ini negara lain kita kuasai. Maka dikatakan imperator atau memerintah. Ini adalah pengertian dari kolonialisme dan imperialisme. Nah, sekarang kita masuk ke bab berikutnya, yaitu apa? Kenapa atau mengapa bangsa-bangsa Barat atau bangsa Eropa datang ke dunia timur, baik itu Asia, Afrika atau Amerika. Nah, ini diawali dengan penjelajahan samudera. Ini harus diralat. Ini yang benar adalah penjelajahan. Bukan penjajahan tapi penjelajahan samudera. Ini juga ini. Jadi yang tepat ini ya. Penjelajahan samudera. Nah, penjelajahan samudera, bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba datang ke dunia timur. Nah, apa yang mendorong itu semuanya? Oke. Yang pertama adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Turki Utsmani adalah orang-orang Turki. Nah, ini mampu mengalahkan Romawi Timur, Bizantium waktu itu, sehingga Konstantinopel jatuh ke tangan Turki. Dengan jatuhnya ke tangan Turki Konstantinopel ini, orang-orang Turki itu menutup akses jalan pelayaran yang melewati Konstantinopel. Jadi orang Eropa harus memutar
dan melewati sebelah barat benua Afrika. Nah, maka terjadilah penjelajahan samudera ini. Kemudian kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur bahkan sampai Indonesia ini dalam bukunya The Travel of Marco Polo. The Travel of Marco Polo ini ya. Nah, ini menginspirasi orang-orang Eropa untuk datang ke dunia timur. Marco Polo aja bisa. Nah, kemudian penemuan Kopernikus tentang bumi bulat. Ini juga mendorong orang-orang barat berlomba-lomba datang ke dunia timur. Kemudian berikutnya adalah ditemukannya kompas. Dengan adanya kompas ini mereka tahu arah. Nah, jadi kompas ini mendorong orang-orang Eropa ke dunia timur, apalagi tadi bumi adalah bulat, sehingga dengan itu dari satu titik dia bisa kembali ke titik tersebut dengan berlayar ke arah timur atau ke arah barat, atau bahkan ke selatan atau ke utara kalau memungkinkan. Nah, yang kelima adalah semangat Reconquista. Ini pakai A ini ya, Reconquista, atau semangat balas dendam dalam perang salib. Perang salib adalah perang memperebutkan wilayah Yerusalem yang dianggap tempat suci orang Kristen dan orang Muslim, bahkan orang Yahudi. Tapi dalam konteks ini adalah orang Kristen dan orang Muslim. Terjadi perang salib dan perang itu terbawa sampai kemana-mana. Nah, ketika Konstantinopel dikuasai orang Muslim, Turki Utsmani, orang Eropa yang Nasrani atau Kristen pun dilarang lewat jalur tersebut. Nah, ini mendorong Reconquista, semangat balas dendam ini mendorong orang Eropa juga berlomba-lomba mencari dunia timur. Kemudian apa sih tujuan mereka menguasai dunia timur dan terutama Indonesia? Nah, satu, menguasai perdagangan rempah-rempah. Rempah-rempah sangat diperlukan di Eropa, baik untuk menghangatkan tubuh atau mengawetkan daging juga bisa. Nah, ini kemudian dengan menguasai perdagangan, bahkan menguasai langsung ke sumbernya. Di Indonesia, di Maluku, pusatnya rempah-rempah. Kemudian Indonesia adalah wilayah yang strategis. Kita tahu Indonesia terdiri dari satu kepulauan yang terletak di antara ada dua benua dan dua samudera. Ini kan jadi jalur strategis untuk perdagangan. Kemudian Indonesia itu wilayah yang kaya, maka sumber daya alamnya siap atau sangat menarik untuk dieksploitasi. Dan yang keempat, setelah menguasai Indonesia, mereka akan ikut campur dalam urusan politik suatu wilayah di Indonesia. Penguasa lokal diadu domba. Nah, inilah yang mendorong mereka menguasai Indonesia. Nah, kalau ini sudah tercapai, mereka sudah jelas bisa menguasai Indonesia, menguasai rakyatnya dan sumber daya alamnya. Kolonialisme dan imperialisme berjalan di tempat ini. Oke, gitu ya guys ya. Kita lanjut subbab yang kedua atau B. Bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Nah, banyak bangsa Eropa yang ingin menguasai Indonesia ya. Nah, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah bangsa Spanyol. Nah, kita tahu Spanyol ini terkenal dengan La Liganya kalau sekarang ya. Tapi dulu mereka juga negara yang ekspansif ya. Dan mereka sempat menguasai negara-negara di Amerika Latin. Hampir semua negara Amerika Latin dikuasai atau dijajah Spanyol. Kecuali Brasil dikuasai oleh Portugal itu ya. Oke, bangsa Spanyol. Spanyol dan Portugis merupakan pelopor penjajahan samudera. Jelas keduanya itu negara-negara yang mempelopori penjajahan samudera karena punya pelayar-pelayar yang ulung. Nah, mereka berdua ingin menguasai dunia pelayaran. Nah, untuk menghindari terjadi hal yang tidak diinginkan, keduanya kemudian membagi pelayaran dunia menjadi dua bagian. Maka diadakanlah perjanjian yang disebut perjanjian Tordesillas ini. 7 Juni 1494, perjanjian Tordesillas. Di mana perjanjian Tordesillas ini dari Tanjung Verde di Afrika ini ya,
ke timur itu adalah wilayah kekuasaan pelayaran Portugis. Sedangkan ke barat adalah kekuasaan Spanyol. Nah, ini kekuasaan dari Tanjung Verde, ini bangsa Spanyol. Nah, orang-orang Spanyol yang sempat melakukan penjelajahan samudera, yang pertama adalah Christophorus Columbus. Christophorus Columbus ini kita kenal, dialah yang menemukan benua Amerika ya. Kurang lebih tahun 1492. Nah, ini Columbus menemukan benua Amerika. Nah, sepengetahuan Columbus, dia itu sudah sampai di Kepulauan India. Padahal dia itu baru di Amerika. Maka orang aslinya disebut bangsa Indian. Nah, ini yang menyebabkan orang-orang penduduk asli Amerika disebut orang Indian, karena Columbus mengira tahun itu sudah sampai ke Hindia, padahal baru sampai Amerika. Tetapi sampai sekarang penduduk asli Amerika tetap disebut orang Indian. Kemudian apa yang dilakukan Columbus ini mendorong pelaut-pelaut lain untuk mengikuti jejaknya. Nah, tokoh berikutnya adalah Ferdinand Magelhaens. Ini Magelhaens, ini N ini ya. Magelhaens. Bukan U ya, Magelhaens. Ini Ferdinand Magelhaens. Akhirnya apa? Magelhaens melakukan ekspedisi. Kemudian beserta temannya yang bernama Sebastian Delcano. Mereka melakukan ekspedisi dan mereka juga sampai ke Selat Magellan, menemukan daerah-daerah di sebelah selatan apa yang ditemukan oleh Columbus ini. Nah, maka ada wilayah yang disebut dengan Selat Magellan atau Selat Magellan, itu ada. Kemudian Magellan ini sampai juga di Pulau Guam dan sampai Filipina juga. Nah, ini si Magelhaens ini. Nah, orang Spanyol ini ekspansif. Magellan menyatakan daerah-daerah yang dikuasai oleh Magellan dinyatakan sebagai daerah koloni Spanyol. Nah, ketika sampai di Filipina, Magellan pun mengatakan bahwa Filipina adalah koloni Spanyol. Nah, hal inilah yang membuat orang-orang setempat itu marah. Nah, akhirnya orang-orang dari penduduk Filipina, yaitu orang Mactan, ini akhirnya menyerang Magellan, sehingga akhirnya Magellan terbunuh. Nah, kemudian pelayaran dilanjutkan oleh Sebastian Delcano ini ya. Nah, inilah tentang pelayaran orang-orang Spanyol ini ya. Kemudian setelah Sebastian Delcano menguasai Filipina, dia kembali ke Eropa, ke Spanyol, namun kapalnya sudah dipenuhi dengan rempah-rempah. Bangsa selanjutnya adalah bangsa Portugis. Kalau sekarang Portugal ya, Portugis. Nah, ini keberhasilan Columbus sampai ke benua Amerika dalam melakukan penjelajahan samudera ini sampai ke telinga penguasa di Portugal sana. Akhirnya Raja Manuel pertama dari Portugis atau Portugal ini memerintahkan Vasco da Gama untuk melakukan penjelajahan samudera. Namun sebelum Vasco da Gama melakukan hal itu, pelaut yang bernama Bartholomeus Dias sudah melakukan pelayaran lebih dulu dengan menyusuri jalan yang pernah dilewati Columbus. Nah, Bartholomeus Dias ini menyusuri sepanjang pantai Afrika ya. Nah, namun sayang 1488 dia melakukan pelayaran ke daerah timur itu
terkena ombak besar. Nah, akhirnya apa? Dia mendarat di pantai nih di sebelah ujung selatan Afrika, yang kemudian daerah tersebut diberi nama Tanjung Harapan. Nah, Bartholomeus Dias ini tahun 1488 menemukan Tanjung Harapan. Setelah terserang ombak itu, dia tidak melanjutkan pelayaran tetapi kembali ke negaranya. Nah, jadi dia memilih kembali ke negaranya. Nah, kemudian pelayaran berikutnya adalah Vasco da Gama. Vasco da Gama ini tahun 1497, wah ini dari pelabuhan Lisabon India, kemudian mengambil rute yang dilewati oleh Bartholomeus Dias juga ya. Dia juga sampai kemudian di Tanjung Harapan. Kemudian dia menyusuri pantai timur Afrika. Pantai timur Afrika kemudian belok kanan. Nah, akhirnya Vasco da Gama ini sampai India. Dan dia berkuasa di Calicut atau di Kalkuta. Akhirnya memberikan persekutuan dagang di sana di India. Di Kalkuta atau Calicut memberikan persekutuan dagang ini. Nah, si Portugis di India ini daerahnya kemudian disebut dengan nama Goa ya, ini kayak di Sulawesi aja ya. Di India ada Goa juga, karena apa? Vasco da Gama itu membawa patok-patok batu itu ya. Kalau daerah yang ia kuasai diberi patok batu yang disebut dengan batu padrau itu ya. Batu Padro seperti bola dunia, menandakan daerah tersebut adalah wilayah kekuasaan Portugis. Nah, akhirnya dia mendirikan kantor pusat dagang Portugis di India, tepatnya di Kalkota yaitu di Goa. Namun akhirnya mereka pun menyadari bahwa India bukanlah pusat rempah-rempah. Nah, akhirnya dia tahu bahwa pusat rempah-rempahnya ada di Asia Tenggara, di Malaka. Nah, maka Bartholomeus Dias ini mengutus anak buahnya yang bernama Alfonso de Albuquerque, bacanya gitu. Nanti kalau baca Portugis yang tepat yang seperti apa ini. Nah, akhirnya mereka menyuruh ini Alfonso de Albuquerque ini untuk berlayar ke Malaka. Nah, tahun 1511, nah Portugis ini berhasil menguasai Malaka. Nah, inilah jadi selangkah lebih daripada tadi Spanyol yang hanya sampai Filipina karena memang bukan wilayahnya. Nah, jadi Alfonso de Albuquerque berhasil menguasai Malaka 1511 ini. Nah, jadi meskipun dengan menguasai Malaka ini banyak protes, terutama dari Raja Demak juga, namun Portugal tetap kekeh menguasai daerah-daerah di Malaka. Itu ya. Oke guys, bangsa Eropa berikutnya yang melakukan penjelajahan samudera adalah bangsa Belanda. Orang sering menyebutnya Holland, Belanda, negeri oranye. Nah, langsung saja guys, beberapa pelaut Belanda yang sampai ke Kepulauan Nusantara. Yang pertama adalah Cornelis de Houtman. Nah, dia 1595 bertolak dari pelabuhan di Belanda sana, kemudian menyusuri jalan yang sempat dilewati oleh Columbus juga. Kemudian Cornelis de Houtman sampai di Banten. Tahun berapa? 1596. Nah, di Banten, Cornelis de Houtman diterima dengan baik oleh Sultan Abdul Mufakir. Nah, diterima dengan baik. Nah, setelah mengetahui keadaan pelabuhan Banten,
Nah, akhirnya apa? Cornelius de Houtman ini ingin memonopoli perdagangan. Rakyat Banten tidak suka dengan adanya monopoli ini. Akhirnya apa? Mereka beramai-ramai mengusir Cornelius de Houtman kembali ke Belanda. Jadi setelah diterima dengan baik Sultan Abdul Qadir, Cornelius de Houtman ini akhirnya karena ingin memonopoli perdagangan di Banten, akhirnya diusir oleh rakyat Banten. Nah, kemudian pelaut Belanda berikutnya yang melakukan penjelajahan samudra setelah Cornelius de Houtman adalah Van Heemskerck. Ini pakai M. Nah, Van Heemskerck ini sekitar 1598 ini. 1598. Nah, dia sampai ke Kepulauan Nusantara. Nah, di Nusantara dia juga sampai ke Banten. Nah, setelah berdagang di Banten diterima dengan baik, dia melanjutkan perjalanan pelayaran ke timur sampai ke Tuban. Nah, dari Tuban dia berlayar ke utara sampai ke Maluku. Nah, di Maluku inilah Van Heemskerck berhasil menjalin perdagangan dengan pedagang-pedagang Nusantara, terutama rempah-rempah. Akhirnya di Maluku mereka mempunyai keuntungan yang besar. Nah, kelak setelah keuntungan besar ini, nanti Belanda mendirikan VOC yang salah satu kantor dagang pusatnya itu di Maluku sebelum dipindahkan ke Batavia. Nah, itulah beberapa pelaut-pelaut Belanda yang melakukan penjelajahan samudera sampai ke Kepulauan Nusantara atau Kepulauan Indonesia. Gitu guys. Oke. Bangsa selanjutnya yang melakukan penjelajahan samudera dan sampai ke wilayah Indonesia atau Nusantara adalah bangsa Inggris ini. Nah, semenjak Portugis mampu melakukan penjelajahan samudera serta berhasil membawa rempah-rempah untuk dipasarkan di perdagangan rempah-rempah Eropa, maka abad 17 ini Lisabon itu menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang ramai di Eropa. Nah, Inggris ini mengambil keuntungan dari sini. Di Bandar Lisabon, Inggris membeli rempah-rempah. Kemudian rempah-rempah ini diperdagangkan sampai ke Eropa Barat. Nah, sampai ke Eropa Barat, kemudian bahkan sampai Eropa Utara. Nah, namun setelah Inggris ini terlibat perang 80 tahun dengan Portugal atau Portugis, maka pembelian rempah-rempah Inggris di Lisabon ini sudah ditutup atau di stop. Akhirnya Inggris berusaha mencari sendiri rempah-rempah ke timur. Nah, akhirnya apa? Ya sekitar abad 17-an ini juga Inggris mendirikan EIC di India. Nah, di Kalkuta ini, Calicut. Nah, ini EIC mendirikan ini, kemudian menjadi bandar ramai di sana. Nah, kemudian setelah mempunyai bandar ramai di India ini, abad ke-18 ini dari Calicut India mereka berusaha menyerang Nusantara nih. Nah, terutama pada masa Gubernur Lord Minto. Nah, mereka sudah berusaha menyerang posisi Belanda di Nusantara dan akhirnya nanti berhasil menguasai Nusantara dengan Raffles sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia.
Nah, inilah posisi Inggris dalam penjelajahan samudera, terutama keinginan mereka untuk menguasai Indonesia. Oke ya, adik-adik, gitu ya.